Halo, nama saya Bramanto Caksono dari SMA Negeri 16 Bekasi. Pada video ini, kita akan belajar mengenai energi kinetik rotasi. Nah, sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang timbul karena benda bergerak. Nah, bergeraknya bagaimana? Bisa dengan dua macam gerakan. Ada yang bergerak secara translasi, ada yang dengan cara rotasi. Nah, translasi itu apa? Translasi itu berpindah tempat atau posisinya. Misalnya ada benda, ada sebuah benda, dia di posisi A. Kemudian dia didorong sampailah di posisi B. Nah, itu berpindah posisi. Nah, untuk rotasi, yaitu bendanya berputar pada porosnya. Dia nggak berpindah tempat, dia di situ aja, tetapi dia berputar. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu kipas angin. Nah, dia nggak berpindah tempat, tetapi dia berputar pada porosnya. Itu namanya rotasi. Nah, dalam gerak translasi, penyebab benda itu bergerak adalah karena gaya yang disimbolkan dengan F. Sedangkan pada rotasi, penyebab benda itu bergerak adalah karena torsi atau yang disimbolkan dengan tau. Nah, pada translasi, tingkat kesusahan benda untuk bergerak itu diukur menggunakan massa. Sedangkan pada rotasi, kesulitan benda bergerak itu diukur dengan momen inersia. Nah, pada translasi, kecepatannya, kecepatan linear dilambangkan dengan V, sedangkan di rotasi itu kecepatan sudut atau dilambangkan dengan omega. Nah, percepatannya juga sama. Kalau translasi, percepatan linear dilambangkan dengan A. Kalau rotasi, percepatannya percepatan sudut dilambangkan dengan alfa. Nah, untuk energi kinetiknya, kalau gerak translasi itu pakai rumus energi kinetik yang biasa, yaitu EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Karena M itu massa dan V itu kecepatannya, kecepatan linear. Nah, untuk rotasi bagaimana? Sebenarnya sama aja polanya. Cuma kita harus ubah massa itu kan tingkat kesusahannya di translasi. Sedangkan di rotasi, tingkat kesusahannya itu momen inersia. Nah, di gerak translasi, kan kecepatan V itu kecepatan linear. Nah, di rotasi kita ganti V jadi kecepatan sudut atau omega. Nah, jadi rumusnya jadi EK rotasi sama dengan setengah dikali I dikali omega kuadrat. Nah, sekarang kita coba ngerjain contoh soalnya. Yang pertama kita coba translasi juga ya, supaya kita tahu gimana bedanya pengerjaannya itu. Nah, untuk translasi, di sini ada sebuah benda yang beratnya 4 kg, masanya 4 kg, kemudian kecepatannya 3 meter per second. Nah, ditanya berapa energi kinetiknya. Kita masukin aja rumusnya, EK sama dengan setengah massa dikali kecepatan kuadrat. Nah, massanya kan 4 dan kecepatannya 3. Kita masukin setengah dikali 4 dikali 3 kuadrat. Setengah kali 4, 2 dikali 3 kuadrat 9. Jadi sama dengan 2 dikali 9. 2 kali 9 itu 18. Jadi hasilnya 18 joule. Kemudian sekarang soal yang rotasi. Di sini ada sebuah silinder pejal yang masanya 6 kg. Kemudian jari-jarinya 20 cm. Dengan percepatan sudutnya 10 radian per second. Ditanya berapa energi kinetik rotasinya. Nah, kita pakai rumus EK rotasi, yaitu EK rotasi sama dengan setengah dikali I dikali omega kuadrat. Nah, kan omeganya kita tahu lah, ini 10 radian per second. Momen inersianya gimana? Kan nggak ada di soal. Nah, kita harus tahu dulu. Karena ini silinder pejal, momen inersia dari silinder pejal itu setengah dikali M dikali R kuadrat. Nah, kita masukin setengah dikali M dikali R kuadrat dikali omega kuadrat. Nah, sekarang kita masukin masanya itu 6. Kemudian, jari-jarinya harus kita ubah dulu jadi ke meter. Karena ini 20 cm, kita ubah jadi 0,2 meter. Berarti setengah dikali 6 dikali 0,2 kuadrat
kemudian dikali 10 kuadrat. Oke. Nah, setengah, kemudian setengah kali 6, hasilnya 3, 0,2 kuadrat jadi 0,04, dikali 10 kuadrat. Nah, kita hitung lagi, setengah dikali kan 3 kali 0,04 itu 0,12, dikali 10 kuadrat itu jadinya 100, sama dengan setengah dikali 0,12 jadi 0,06, kemudian dikali 100 jadi 6 joule, hasilnya 6 joule. Oh iya, untuk energi kinetik rotasi nilainya itu joule juga, sama kayak energi kinetik. Oke, sekarang kita masuk ke gerak menggelinding. Apa itu gerak menggelinding? Gerak menggelinding adalah gabungan dari gerak translasi juga gerak rotasi. Maksudnya bagaimana? Nah, jadi gerak menggelinding ini gerakannya dia berpindah, tetapi dia juga sambil berputar. Saat dia berpindah itu dia berputar. Contoh sederhananya bola, saat kita tendang dia akan berpindah sambil berputar kan? Nah, seperti itu. Untuk gerak menggelinding ini bidang apa namanya? Bidang yang dilewati itu biasanya kasar. Kalau halus atau licin nanti bukan menggelinding namanya. Biasanya jadinya meluncur. Nah, gimana caranya kita mencari energi kinetik pada gerak menggelinding ini? Nah, sebenarnya caranya tinggal kita tambahin aja energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi, yaitu setengah massa dikali kecepatan pangkat 2 ditambah setengah momen inersia dikali kecepatan sudut pangkat 2. Biar lebih jelas, kita langsung masuk ke contoh ya. Ada sebuah bola pejal menggelinding seperti gambar di atas. Tentukan energi kinetik total. Misalkan masanya 2 kg, kemudian kecepatannya 10 meter per second, dan jari-jarinya 50 cm. Seperti biasa, kita ubah dulu cm ke meter jadi 0,5 meter. Nah, kita masukin angka-angkanya ke rumus yang tadi. Jadinya setengah, masanya itu 2, dikali V pangkat 2 jadi 10 pangkat 2. Kemudian, nah, untuk momen inersianya seperti yang tadi, karena ini bola pejal, kita harus tahu dulu momen inersia dari bola pejal itu 2/5 dikali M dikali R kuadrat. Kita masukin setengah dikali 2/5 dikali M dikali R kuadrat. Nah, untuk omeganya, ini kan omega pangkat 2. Sedangkan di soalnya ini kita nggak dikasih tahu kecepatan sudutnya itu berapa. Karena omega sama dengan V per R, kita tulis aja V per R. Nah, karena omeganya kuadrat, kita tambahin V kuadrat per R kuadrat jadinya. Nah, ini kan ada sama-sama R. Kita coret aja. Nah, R-nya hilang. Kemudian kita lanjut. Setengah kali 21 dikali 10 pangkat 2 jadi 100, ditambah setengah 2/5 dikali M, M-nya 2, dikali V pangkat 2, V-nya 10, V pangkat 2. Jadi 100 ditambah setengah kali 2/5 kali 2, 0,8 dikali 100, jadi 80 kali setengah, 40, jadi 100 ditambah 40. Hasilnya 140 joule. Sekarang kita masuk ke hukum kekekalan energi pada gerak menggelinding. Nah, hukum kekekalan energi ini berlaku jika titik pertama benda sama titik keduanya itu punya perbedaan kecepatan atau perbedaan ketinggian. Misalnya, di sini ada gambar bola. Dia ada di titik A, itu titik paling atas suatu bidang miring. Kemudian, dari titik A, dia menggelinding sampai ke titik B. Nah, titik B ini titik terendah ya. Jadi, titik B-nya 0, karena itu udah di paling bawah bidang miring. Sekarang kita masuk ke rumusnya, yaitu energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Nah, energi mekanik adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Jadi, energi mekanik A sama dengan energi potensial A ditambah energi kinetik A. Energi mekanik B sama dengan energi potensial B ditambah energi kinetik B. Nah,
karena ini menggelinding, kan EK totalnya itu energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Harus kita jabarin lagi. Jadi energi potensial ditambah energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Yang A dan B. Kemudian kita jabarin lagi, karena energi potensial kan ada rumusnya. Energi kinetik translasi sama rotasi juga ada rumusnya. Nah, yang energi potensial itu massa kali gravitasi kali tinggi. Kemudian yang energi kinetik translasi itu setengah massa dikali kecepatan kuadrat. Kemudian ditambah energi kinetik rotasinya, yaitu setengah dikali momen inersia ditambah omega kuadrat. Untuk A sama yang B itu sama. Cuma bedanya ada ketinggian A sama ketinggian B. Sama kecepatan A dan kecepatan B. Kecepatan yang V ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ada sebuah silinder pejal yang memiliki massa 8 kg dan jari-jari 40 cm. Melaju dari keadaan diam pada bidang miring kasar dari ketinggian 3 meter. Berapa kecepatan silinder pejal ketika sampai di titik terbawah bidang miring? Nah, di sini ada juga yang diketahui G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, gambarannya seperti ini. Ini silinder pejalnya di bagian paling atas bidang miring. Kemudian dia menggelinding sampai ke bawah. Pertama kita cari dulu yang diketahuinya apa aja. Pertama, sebuah silinder pejal. Nah, karena ini silinder pejal, maka dia punya momen inersianya sendiri. Nah, momen inersia dari silinder pejal itu setengah dikali M dikali R kuadrat. Ini tadi sama kayak di contoh soal yang pertama. Kemudian yang diketahui ada masanya 8 kg, jari-jarinya 40 cm. Kemudian melaju dari keadaan diam. Nah, artinya kecepatan awalnya itu 0, karena dari keadaan diam. Kemudian ketinggian yang A, ketinggian pertamanya itu 3 meter. Dan terakhir, gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Sekarang kita mulai jawab soalnya. Kita masukin rumus energi mekanik EMA sama dengan EMB. Nah, kita jabarin lagi. Energi mekanik itu energi potensial ditambah energi kinetik. Jadi EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. Nah, kita jabarin lagi. Rumus dari EP itu sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Karena ini EPA, EP yang awal, jadi gambar lambang hanya itu pakai A ya, biar ngebedain sama yang ketinggian yang B. Nah, EKA-nya, karena kecepatan awalnya tadi 0, EKA-nya langsung kita tulis 0 aja, karena kalau dimasukin ke rumus juga hasilnya tetap jadi 0. Kemudian EP yang B kita jabarin juga jadi massa kali gravitasi dikali HB, ketinggian B maksudnya, ditambah, nah karena EK-nya ini karena silinder pejalnya menggelinding, maka EK-nya ada dua, ada EK translasi dan EK rotasi. Nanti kita jabarin lagi. Nah, sekarang kita mulai masukin angkanya. Massa dikali gravitasi kali tinggi, berarti massanya 8 dikali 10 dikali 3. Nolnya nggak usah dihitungin lagi. Sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian B, jadi 8 dikali 10 dikali, nah ketinggian B-nya ini 0. Kenapa 0? Karena dia sampai di titik terbawah. Itu paling, kalau di titik terbawah berarti nilainya sama dengan 0 kalau ketinggian. Oke, kemudian kita mulai masukin rumus yang energi kinetik translasi sama rotasi. Yang translasi setengah M dikali V kuadrat, terus yang rotasi setengah I dikali omega kuadrat. Oke, yang 8 dikali 10 kali 3, 8 dikali 10 240, 8 kali 10 80 dikali 3 baru 240, sama dengan yang EP-nya nggak usah karena hasilnya tadi 0. Langsung aja yang translasi setengah, masanya 8 dikali V kuadrat
V kuadratnya kita belum tahu, karena itu yang kita cari. Ditambah setengah. Nah, momen inersianya kita masukin yang momen inersia silinder pejal, yaitu setengah dikali massa dikali jari-jari kuadrat. Nah, untuk yang omeganya sama kayak tadi contoh soal yang kedua, itu omega sama dengan V per R. Nah, karena ini omega pangkat 2, kita jadiin jadi V pangkat 2 per R pangkat 2. Habis itu, karena R-nya bisa kita coret aja supaya memudahkan. 240 sama dengan setengah kali 8, 4 kali V2, 4V2, ditambah setengah kali setengah, 1/4, dikali M, M-nya kita masukin 8, dikali V2, jadi 8V2, jadi 240 sama dengan 4V2 ditambah setengah dikali 8V2. Setengah kali 8V2 kan jadi 2V2. Jadi 240 sama dengan 4V2 ditambah 2V2. Hasilnya 6V2. 240 sama dengan 6V2. Sekarang kita pindah ruas. Jadi V2 sama dengan 240 terus dibagi 6. Hasilnya 40. V2. Pangkat 2-nya kita pindah jadi akar. Jadi V sama dengan akar 40. Kemudian V sama dengan akar 40 itu berarti 4 kali 10, berarti akar 4 sama dengan 2, berarti 2 akar 10. Jadi, kecepatan dari silinder pejal ketika sampai di titik terbawah bidang miring adalah 2 akar 10 Joule. Sekian video penjelasan materi energi kinetik rotasi dari saya. Apabila ada kesalahan baik dalam hal materi maupun dalam perkataan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Selebihnya saya mohon undur.